Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dari kelas 1 TIF, Prodi Teknik Informatika. Jadi tujuan saya di video ini untuk mempresentasikan sebuah video yang berjudul tentang UAS teori algoritma dan pemrograman. Nah, jadi di dalam UAS teori algoritma dan pemrograman ini ada dua soal. Yang pertama, membuat flowchart dan program Java tentang sistem analisis kemajuan proyek berdasarkan presentasi penyelesaian. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang dilakukan adalah menginput presentasi kemajuan untuk setiap tahapan proyek. Program menghitung rata-rata presentasi kemajuan, menampilkan laporan status proyek yang berdasarkan rata-rata presentasi kemajuan. Jika rata-rata kemajuannya adalah 100, maka selesai. Jika rata-rata kemajuannya besar atau sama dengan 50, maka dalam proses. Dan selain itu adalah tertunda. Yaitu, selanjutnya, sistem tidak akan berhenti hingga user memilih exit atau opsi yang kedua. Nah, seperti inilah contoh tampilannya. Yang pertama, tampilannya yang ditampilkan adalah pilih aksi yang diinginkan. Seperti di foto. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika nah, lanjut seperti ini. Pilih aksi yang diinginkan. Di inputnya 1, maka muncullah seperti ini. Dan memasukkan nama proyeknya, tahapan-tahapannya. Nah, lanjut. Dan ini yang keduanya. Nah, jika sudah menginput semua data-datanya, maka akan menampilkan message atau notifikasi, yaitu hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Nah, seperti inilah contoh terminalnya. Nah, jika kalau sudah melakukan semuanya, maka akan kembali ke menu awal seperti berikut ini. Nah, sekarang mari kita lanjut ke flowchart-nya. Nah, seperti inilah contoh flowchart dari tugas 1, yaitu pertama dimulai dengan start, kedua kita mendeklarasikan boolean, tipe data boolean dengan nama variabel status, dan value-nya adalah true. Selanjutnya, kita mendeklarasikan integer, tipe data integer dengan nama variabel aksi dan JP, atau disebut juga dengan jumlah proyek. Nah, lanjut. Yang pertama yaitu ada looping dengan kondisi status sama dengan true. Jadi, statusnya adalah true. Jika statusnya true, maka akan turun ke bawah dan menginputkan aksi, variabel aksi. Lanjut, jika sudah menginputkan variabel aksi, maka kita akan menggunakan switch aksi. Nah, jika aksinya adalah 1, maka muncullah ini. Nah, jika case 2, pilihan 2 atau selanjutnya. Jadi, kita langsung aja ke bahas yang case 1. Nah, jika user menginput aksinya adalah 1, maka case 1 adalah true dan menginputkan variabel JP. Selanjutnya, mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama variabel proyek dan mendeklarasikan array 1 dimensi dengan tipe data integer dan nama variabel adalah total. Nah, lanjut ke bawah sini. Yang di ini adalah looping i sama dengan proyek titik length, yaitu proyeknya dihitung berapa panjangnya. Nah, jika true, maka turun ke bawah dan menginputkan proyek i0. Nah, lanjut. Ada looping lagi. Jika J kecil dari 5, jika true, maka menginputkan kemajuan atau tahapan-tahapan yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, lanjut. Memproses atau menghitung total indeks I tambah sama dengan, atau dihitung, atau bisa juga dibilang dengan total indeks I sama dengan tambah total indeks I kemajuan. Nah, di bawahnya juga ada increment dengan nama variabel J. Nah, lanjut.
Oh, sebentar. Sepertinya ada yang salah. Eh, Nah, sepertinya ini karena sini dibuntu, ini harusnya akan berjalan ke sini sampai menemukan false. Nah, jadi ketika sudah memproses, maka dia akan looping ulang sampai menemukan hasil false, atau bisa juga dibilang J harus besar dengan 5, atau bisa juga dibilang J ini adalah 6, dan apakah J adalah 6 kecil dari 5, maka hasilnya adalah false. Nah, jadi di sini adalah false-nya. Maka selanjutnya yang kita bahas adalah false. Nah, turun ke sini. Maka yang pertama yang dilakukan adalah memproses atau menghitung total indeks I sama dengan total indeks I dibagi 5, atau menghitung rata-ratanya, dan menginkremenkan I++. Nah, lanjut mendeklarasikan proyek indeks I, baris indeks I adalah baris adalah indeks I, dan kolom adalah 1, sama dengan total indeks I yang sudah diproses sebelumnya. Nah, lanjut. Di sini kita menggunakan if. Jika total indeks I sama dengan 100 adalah true, maka kita mendeklarasikan proyek proyek baris I kolom 2 adalah selesai. Tetapi jika hasilnya adalah false, total indeks I adalah sama dengan 100 adalah false, maka kita menggunakan else if, yaitu dengan kondisi total indeks I besar atau sama dengan 50. Jika hasilnya true, maka proyek baris I kolom 2 dalam proses. Nah, lanjut. Di sini kita menggunakan pemindahan karena terlalu panjang ke bawah. Nah, dengan menamakan C. Nah, C di sini adalah C. Nah, jadi jika hasilnya false, jika total indeks I besar dari 50 sama dengan 50 adalah false, maka lanjut ke sini kita mendeklarasikan proyek baris I sama dengan kolom 2 sama dengan tertunda. Nah, lanjut ke sini. Nah, jadi dan dengan melakukan looping sampai selesai. Nah, lanjut. Jika I kecil dari proyek titik Lex adalah false, maka lanjut ke sini. Nah, pertama yaitu menampilkan atau mengoutputkan dengan isi atau dengan data hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Nah, lanjut mengoutputkan lagi dengan data laporan kemajuan proyek. Nah, di sini kita lanjut menggunakan for each atau looping dengan nama for each. Yaitu for each itu adalah looping untuk array agar lebih mudah dan lebih simpel. Nah, jadi di sini kita mendeklarasikan string dengan kondisi string array 2 dimensi. Kenapa saya sebut array 2 dimensi? Karena ketika menggunakan for each, string di tipe datanya otomatis menghapus satu kolom siku-siku. Nah, jadi karena ada 2 dikurang 1, maka yang ditampilkan hanya 1. Nah, di sini kita buat dengan nama aliasnya adalah proyek 1, dan nama variabel atau array-nya yang kita ambil adalah proyek. Nah, jika hasilnya true, maka kita akan menampilkan proyek plus print 1. Kenapa sih di sini hanya print 1 indeks 0? Karena proyek 1 ini adalah sudah otomatis menghitung baris. Nah, jadi 0 ini adalah kolomnya. Nah, lanjut kita menampilkan rata-rata kemajuan plus proyek 1 indeks 1 plus persentase. Lanjut di sini status di sini print.
Nah, jadi lanjut kita menampilkan output dengan datanya status plus print proyek 1 indeks kolom indeks 2 atau kolom 2. Nah, dan melakukan proses break. Nah, lanjut. Sebentar seperti ada yang salah. Nah, sepertinya bagian sini ada yang salah. Nah, ini harusnya melakukan looping ulang ke arah sini. Maaf ya kalau flowchart-nya kurang rapi. Soalnya baru sadar kalau ada yang salah. Nah, jadi ini dihapus dan hanya untuk menggunakan bagian false. Nah, jadi ketika sudah menampilkan output status plus proyek 2, maka akan melakukan looping lagi ke sini sampai hasilnya false atau semua data sudah terkeluarin. Nah, jika hasilnya adalah false, maka kita melakukan break dan menyambungkan halaman dengan menamakannya adalah A. Nah, di sini A. Ini A. Dan melakukan looping lagi. Jika statusnya masih true, maka akan melakukan looping seperti sebelumnya lagi. Oke. Udah melakukan looping lagi dan switch aksinya dan menginputkan ulang variabel aksi dan melakukan pengecekan pada switch. Nah, jadi ketika user menginputkan 2 atau melakukan opsi untuk kedua, maka jika pilihan 2 adalah true, maka kita mendeklarasikan status adalah false dan menampilkan output yaitu Anda keluar dari sistem dan melakukan proses break. Nah, dan melakukan lagi penyambungan halaman dengan menambahkan B. Nah, seperti sini sebelumnya. Nah, melakukan lagi seperti sebelumnya. Nah, kan sudah. Karena kita sudah mendeklarasikan status adalah false dan di sini kita mengecek lagi. Karena status adalah false, kita cek lagi status sama dengan true tidak. Tidak, karena kenapa? Karena kita di sini sudah mendeklarasikan kalau variabel status adalah false dan program akan berhenti melakukannya. Nah, tetapi ada satu yang belum kita coba, yaitu pada bagian default. Nah, di sini anggap saja statusnya adalah true dan status sama dengan true adalah true dan menginput aksi dan melakukan pengecekan aksi. Nah, jadi di sini kan hanya ada dua pilihan, yaitu 1 dan 2. Dan ketika kita menginputkan angka 3 atau semacamnya, maka akan tidak sesuai dengan pilihan yang ini, maka otomatis memilih default. Dan selanjutnya di sini menampilkan output print pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Nah, seperti itulah kira-kira contoh dari flowchart yang saya buat. Nah, sekarang kita lanjut ke programnya. Nah, di sini sama seperti flowchart-nya. Pertama kita melakukan deklarasi boolean variabel status dengan tipe data boolean dan value-nya adalah true. Nah, tipe data integer dengan nama variabelnya adalah JP atau jumlah proyek yang kita sebut juga, dan variabelnya adalah aksi. Nah, lanjut di sini kita melakukan looping dengan menggunakan looping while. Dengan kondisinya adalah status. Nah, jadi kenapa di sini hanya status saja, sedangkan di flowchart-nya harus dibuat true. Karena kalau menggunakan while ini otomatis melakukan pengecekan yang hasilnya true saja. Ketika sudah false, maka tidak akan lanjut. Beda dengan for atau semacamnya.
Nah, lanjut di sini pertama kita melakukan input dengan nama variabel aksi dan kita menggunakan integer parseIn. Apa itu integer parseIn? Integer parseIn itu yaitu mengubah string menjadi dengan mengubah tipe data yang kita input ini dari string ke integer. Nah, lanjut kita menggunakan JOption dengan ini show input dialog. Kenapa show input dialog? Karena show input dialog ini digunakan untuk menginputkan sesuatu. Nah, di sini kita mengisi dengan nama labelnya yaitu pilih aksi yang diinginkan. /n ini digunakan untuk agar turun ke baris bawah. Nah, lanjut di sini yang pertama, pilihan pertama, satu pemantauan kemajuan proyek /n, yang kedua adalah exit. Nah, lanjut di sini kita menggunakan decision atau itu menggunakan switch dengan variabel adalah aksi. Nah, jadi di sini kan kita input misalnya input 1, maka otomatis pilihan 1 pertama kita melakukan pengecekan pilihan 1. Nah, jika hasilnya true, maka akan menampilkan semua yang ada di dalam case 1 sampai selesai, sampai sini. Nah, jadi yang pertama yaitu menginputkan kita menggunakan variabel JP dengan integer parseIn dengan menggunakan JOption show input dialog dengan label masukkan jumlah proyek yang sedang dikelola. Nah, di sini kita deklarasikan lagi string array 2 dimensi dengan nama variabel proyek dan tipe data adalah string. Dan new string, kenapa di sini JP? Karena di sini digunakan kenapa di sini JP? Karena JP ini untuk menghitung barisnya. Jadi pada kurung siku-siku yang pertama ini digunakan untuk menghitung berapa panjang baris dan di sini ada kolom dan kolomnya adalah 3. Nah, lanjut di sini kita mendeklarasikan array 1 dimensi dengan nama variabel total dan tipe datanya adalah integer. Nah, di sini yang kita hitung hanya baris. Kenapa hanya baris? Karena kita hanya menggunakan satu array 1 dimensi dengan panjangnya adalah JP yang kita inputkan. Lanjut kita menggunakan looping dengan kondisi i kecil dari project length. Jadi apa sih length ini? Jadi length ini adalah menghitung berapa panjang baris dari suatu array-nya. Nah, lanjut di sini kita menggunakan input lagi dengan nama variabelnya proyek baris i kolom 0 dan menggunakan JOption show input dialog dengan nama label masukkan nama proyek ke dan kita melakukan melakukan increment bukan by grep. I-nya di sini 0 plus 1. Nah, lanjut kita menggunakan looping lagi dengan kondisi j kecil dari 5. Nah, di dalam looping ini kita melakukan input kemajuan dengan menggunakan integer parseIn dan JOption show input dialog dengan nama label masukkan persentase jumlah tahapan dan melakukan increment j plus 1 untuk proyek i0 atau penamaan di sini tadi pada baris 25. Nah, lanjut di sini kita melakukan perhitungan dengan contohnya di sini total indeks i plus sama dengan kemajuan atau juga bisa dibilang total indeks i sama dengan total indeks i tambah kemajuan sampai loopingnya selesai. Jadi menghitung total dari semua persentase kemajuan yang kita inputkan. Nah, lanjut di sini total indeks i yang sudah kita totalin tadi. Jadi sama dengan total indeks i dibagi 5. Kenapa 5? Karena di sini karena rules atau instruksinya hanya diminta untuk menginputkan 5 kali. Nah, lanjut di sini kita melakukan deklarasi yaitu dengan nama variabel proyek baris i kolom 1 dengan string value of total indeks i.
Jadi apa sih string value of ini? Jadi string value of ini kalau nggak salah digunakan untuk mengubah integer ke dalam string atau semacam sebaliknya, mengubah string ke dalam integer. Maaf ya, soalnya saya agak-agak lupa juga. Jadi lanjut di sini, kedua kita melakukan, di sini agak unik karena kita menggunakan if yang lebih simple. Nah, di sini kita mendeklarasikan atau melakukan di sini ada dua sih, melakukan deklarasi semacam secara otomatis dan ada if di dalamnya. Jadi kita di sini melakukan proyek baris i sama kolom 2 sama dengan if. Jadi cara bacanya yaitu total indeks i sama dengan 100 tanda tanya. Jadi tanda tanya ini, jadi cara baca lebih simpel langsung. Jadi kita langsung saja ya. Total indeks i sama dengan 100 maka selesai. Atau titik 2 ini adalah atau. Jadi di sini kondisinya lagi, total indeks i besar sama dengan 50 maka dalam proses atau tertunda, atau juga bisa dibilang else. Jadi yang bagian ini adalah else if, yang pada bagian ini hanyalah else. Nah, lanjut. Di sini kita melakukan output dengan menggunakan JOption. Di sini kita menggunakan ShowMessage dialog karena untuk menampilkan notif. Nah, dengan nama labelnya, dengan isi labelnya yaitu hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Lanjut, di sini kita melakukan output dengan datanya atau labelnya laporan kemajuan project. Nah, di sini yang saya bilang sebelumnya tadi pada flowchart, yaitu kita menggunakan looping, yaitu nama loopingnya adalah for each. Kenapa? Apa itu for each? Karena for each itu digunakan hanya untuk array, hanya untuk melakukan looping pada array. Nah, di sini kita mendeklarasikan string array 2 dimensi 2-1, maka di sini hanya dapil ke 1 dengan nama alias adalah project, dan proyek yang variabel yang diambil adalah project. Nah, lanjut di dalam sini kita menampilkan output project plus project 1 kolom 0. Di sini juga menampilkan output rata-rata kemajuan proyek 1 kolom 1 persentase, dan status proyek 1 kolom 2 break. Nah, di sini lanjut lagi, karena sudah selesai maka dia akan melakukan looping lagi ke atas kepada while. Nah, dan melakukan output lagi di sini. Nah, jika kita melakukan memilih bukan salah satu dari antara dua ini, satu atau dua, misalnya kita input 3, maka akan otomatis menghitungkan melakukan default, yaitu yaitu kita menampilkan notif dengan tab label pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Nah, jika kita melakukan, maka ketika sudah ini, maka akan melakukan looping ke atas dan melakukan output lagi, melakukan input lagi. Nah, di sini kita contohnya memilih opsi yang kedua, yaitu ini opsi kedua. Nah, kita mendeklarasikan status adalah false dan menampilkan outputnya adalah Anda keluar dari sistem. Nah, seperti itulah kira-kira contoh dari pemrogramannya. Jadi kita lanjut saja ya ke hasilnya. Nah, seperti inilah contoh hasilnya. Pertama kita input sembarangan aja, beda dari 1 dan 2. Kita input 3 lah contohnya. Nah, maka akan muncul pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Nah, dan kembali ke sini. Nah, contohnya kita pilih opsi ke-1 dan menampilkan masukkan jumlah proyek yang sedang dikelola. Jadi ada berapa proyek? Jadi contohnya itu ada berapa proyek yang sedang dikelola oleh user. Contohnya 2. Dan masukkan nama proyek pertama atau ke-1. Contohnya, contoh proyeknya pemrograman kalkulator. Nah, masukkan persentase kemajuan tahapan 1 untuk proyek pemrograman kalkulator. Di sini tahapan pertamanya anggaplah 100, tahapan keduanya 80, tahapan ketiganya 70, di sini 50,
Di sini tahapan kelima 30. Nah, lanjut lagi, masukkan nama proyek kedua. Contohnya aplikasi SPP. Nah, meminta presentasi kemajuan tahapannya. Anggapnya 100, 90, 29, 48, 49. Nah, ketika sudah melakukan input pada semuanya, maka akan menampilkan notif, yaitu hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Oke, nah, jadi inilah contoh dari terminalnya. Maka akan menampilkan output ini di sini. Dan menampilkan proyek dengan nama proyeknya pemrograman kalkulator, rata-ratanya ini, statusnya ini. Nah, jadi kenapa status dalam proses? Karena jika selesai hanya harus dari 100. Seperti ini ya. Nah, sekarang jadi ketika sudah muncul notifnya tadi, maka otomatis akan kembali kepada switch yang di atas dan menampilkan pada bagian ini. Nah, sekarang kita berhentikan pemrogramannya dengan pilih opsi yang kedua. Nah, ketika sudah memilih opsi yang kedua, maka akan menyampaikan Anda keluar dari sistem dan pemrograman akan selesai. Nah, seperti itulah kira-kira contoh dari soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal ke nomor 2. Nah, soal nomor 2 yaitu meminta membuat flowchart dan program Java tentang sistem penjualan produk fashion. Dengan langkah-langkahnya yang dilakukan yaitu meminta user memasukkan jumlah transaksi yang akan dicatat, memasukkan nama pelanggan, memilih kategori pakaian, memasukkan nama produk, memasukkan jumlah barang yang dibeli, memasukkan harga satuan, menghitung total harga, dan menampilkan harga dan diskon yang didapatkan. Jika total harga setiap transaksi besar atau sama dengan 2,5 juta, maka mendapatkan diskon 25%. Jika transaksi antara 1,5 juta sampai 2,5 juta ke bawah, maka akan mendapatkan diskon 15% dan selain itu tidak akan mendapatkan diskon. Nah, seperti inilah contoh-contohnya. Nah, lanjut kita ke flowchart dulu yang pertama. Nah, di sini dimulai dengan start dan menampilkan output, yaitu masukkan jumlah transaksi yang akan dicatat dan melakukan input JT, yaitu jumlah transaksi. Dah, lanjut kita mendeklarasikan ada di sini array satu dimensi dan variabel biasa. Ada namanya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan looping dengan kondisi I kecil dari JT atau yang kita input sebelumnya. Nah, jika hasilnya true, maka akan menampilkan atau mengprint transaksi ke kita increment I plus 1. Lanjut, kita menginputkan nama pelanggan. Lanjut, kita menginputkan di sini salah. Di sini harusnya print karena hanya menampilkan saja. Nah, di sini dia meminta mengoutputkan atau menampilkan nama pelanggan. Di sini baru kita menginputkan nama pelanggannya dengan menggunakan array dengan nama variabelnya np index i. Nah, jadi ketika sudah menampilkan menginputkan nama pelanggan, di sini menampilkan pilih kategori pakaian. Yang pertama ada situ atasan, kedua bawahan, ketiga outwear, keempat aksesoris. Nah, lanjut di sini kita menginputkan kategori pilihan yang ada di atas ini. Nah, jadi lanjut kita menggunakan switch dan seperti inilah lanjutan darinya, dan disinilah case atau pilihan-pilihannya. Contohnya jika kita menginputkan kategori pilihannya adalah 1 atau case 1, maka jika setelah true, maka kita akan mendeklarasikan KP indeks I sama dengan atasan. Jika hasilnya adalah case 2, maka akan menampilkan ini, 3 akan menampilkan ini, 4 akan menampilkan ini. Nah, jadi hanya ada 4.
Dan jika dia menginputkan selain dari 4 itu, maka akan menggunakan default dan menampilkan kategori tidak valid. Nah, lanjut. Di bawah sini menampilkan nama menampilkan atau mengoutputkan nama produk dan meminta input nama produk atau NPR indeks I dan jumlah barang, mengeprint jumlah barang yang dibeli, meminta input JB atau jumlah barang indeks I, menampilkan harga, mengprint harga satuan, menginput variabel AST atau harga satuan indeks I. Nah, lanjut di sini kita memproses dengan isinya, yaitu TH indeks I sama dengan JB indeks I dikali ST indeks I. Lanjut. Nah, jadi hasil yang ini kita lakukan pengecekan dengan menggunakan if. Jika TH indeks I besar atau sama dengan 2,5 juta, jika hasilnya adalah true, maka kita mendeklarasikan diskonnya 0,25 atau 25%. Nah, jika hasilnya false, kita melakukan else if lagi dengan kondisi TH indeks I besar atau sama dengan 1,5 juta. Dan jika hasilnya true, maka kita akan mendeklarasikan diskon indeks I 0,15 atau 15%. Nah, jika hasilnya semuanya ini adalah false, kita langsung saja menggunakan else dan kita mendeklarasikan diskon indeks I sama dengan 0 atau tidak mendapatkan diskon. Nah, di sini kita menggunakan pemindahan halaman gitu dengan menamakannya adalah A. Maka kita pindah sekarang. A ya. Nah, lanjut ke sini. Dan kita memproses HSD indeks I sama dengan TH indeks I dikali buka kurung 1 dikurang diskon indeks I. Nah, lanjut juga di sini kita ada TP plus sama dengan ASD indeks I plus plus. Lanjut. Nah, jika hasilnya I dan setelah dia melakukan looping sebanyak yang diminta dan hasilnya adalah false, maka kita lanjut ke sini dan di sini print. Nah, di sini kita menampilkan output yaitu laporan penjualan butik, dan kita menggunakan looping lagi dengan kondisi I kecil dari JT. Jika hasilnya true, maka kita akan menampilkan output dengan label nama pelanggan plus NP indeks I. Lanjut, di sini kategori plus KPI, ini print juga banyak yang kurang ya. Anggap sajalah kita udah perbaiki semua ya. Nah, lanjut di sini ini semua untuk output. Nah, tadi sampai mana ya? Oh, sampai sini. Lanjut, kita menampilkan output nama produk plus NPR indeks I, print jumlah, ini print, aduh typo pula. Nah, lanjut di sini jumlah plus JBI. Di sini kita menampilkan harga satuan, RP, string format, yaitu string format ini untuk menghitung jumlah dari titiknya. Kan kalau rupiah contohnya kayak 1.00 kalau misalnya 1000. Nah, lanjut di sini total harga sama menggunakan string format. Lanjut kita menampilkan diskon indeks I dikali 100 sama persen. Nah, lanjut sini menampilkan harga setelah diskon dengan string format, presentasi 2F, dan variabelnya adalah ASD indeks I. Nah, jika sudah, maka akan melakukan lanjut ke sini. Nah, jika hasilnya sudah melakukan semua looping dan hasilnya adalah false, maka lanjut ke sini akan menampilkan total pendapatan hari ini RP string format dan mengambil
TP total apa tadi ya? Oh, total pendapatan hari ini dan hasil N. Nah, kira-kira seperti itulah contoh dari flowchart-nya. Sekarang kita lanjut ke pemrogramannya. Nah, pertama yaitu kita dengan melakukan deklarasi scanner input nih scanner agar bisa menggunakan input scanner. Lanjut kita di sini menampilkan output yaitu masukkan jumlah transaksi yang akan dicatat dan mendeklarasikan plus menginput jumlahnya transaksi yang mau dilakukan. Nah, ini digunakan untuk melompati buffer. Lanjut di sini kita mendeklarasikan seperti yang di sini. Lanjut kita menggunakan looping yaitu for dengan kondisi i kecil dari JT. Nah, di sini di dalamnya yaitu menampilkan transaksi ke i plus 1 atau increment. Lanjut kita menampilkan output nama pelanggan dan meminta input dari NP indeks 1 yaitu nama pelanggannya. Nah, lanjut di sini kita menampilkan output, pilih kategori pakaian 1 atasan 2 bawahan 3 ini macam-macamnya. Nah, di sini kategori pilihannya dan ini digunakan untuk melompati buffer. Lanjut kita menggunakan switch dengan variabelnya adalah kategori pilihan seperti sini. Contohnya kita pilih 1, maka KP indeks I kita deklarasikan KP indeks I sama dengan atasan. Jika 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini. Nah, lanjut di sini kita menampilkan output nama produknya dan melakukan input untuk nama produk, jumlah barang yang dibeli, dan input untuk jumlah barang yang dibeli, harga satuannya, dan input untuk harga satuan, melompati buffer. Nah, di sini kita melakukan memproses TH indeks I sama dengan JB indeks I ditambah harga satuan indeks I. Nah, di sini kita menggunakan if dengan kondisi TH indeks I atau totalnya, apakah total yang dibelinya itu adalah besar dari 2,5 juta. Jika hasilnya true, maka akan mendapatkan diskon 0,25 atau 25%. Jika hasilnya false, maka lanjut ke bawah dan menggunakan else if dengan kondisi TH indeks I besar atau sama dengan 1,5 juta dan mendeklarasikan diskon indeks I 0,15 atau 15%. Lanjut di sini menggunakan else atau pembuangan terakhirnya, yaitu di sini kita mendeklarasikan diskon indeks I sama dengan 0 atau tidak mendapatkan diskon sama sekali. Nah, di sini kita mendeklarasikan HSD atau harga setelah diskon indeks I sama dengan total harga satuan dikali total harga dikali 1 kurang diskon indeks I atau sesuai yang ini ya. Dan melakukan penambahan total pendapatannya pada bagian ini. Nah, setelah itu lanjut di sini kita menampilkan output yaitu laporan penjualan butik di sini untuk garisnya. Dan lanjut kita menggunakan looping. Nah, di sini kita menggunakan looping untuk menampilkan data-data transaksi apa saja. Nah, di sini ada outputnya untuk nama pelanggan, kategori, nama produk, jumlah, harga satuan, total harga, diskon, harga setelah diskon. Nah, setelah itu semua, maka akan menampilkan output total pendapatan hari ini atau total pendapatan hari ini dihitung dari semua transaksi yang telah dilakukan. Nah, seperti itulah kira-kira dari contoh pemrogramannya. Jadi kita lanjut saja langsung ke pemrogramannya. Nah, di sini masukkan jumlah transaksi yang akan dicatat. Contohnya 2, ini 1 saja. Nama pelanggannya Arifin. Pilih kategorinya yaitu atasan. Di sini topi. Dan jumlah barang yang dibeli ada 10. Harga satuannya contohnya 200.000.
Nah, seperti inilah contohnya. Total harga dikalikan dengan total yang dibeli dan dapat diskon 15%. Dan dihitung dapat dan harga setelah diskonnya hanya 1,7 juta. Dan menampilkan total pendapatan hari ini 1,2 juta. Nah, seperti itulah itulah kira-kira contoh dari presentasi video saya. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.